Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Selam merupakan salah satu jenis cabang olahraga akuatik yang saat ini sudah mulai dikenal dan juga dijadikan sebagai olahraga rutin baik untuk anak-anak maupun dewasa. Perkumpulan klub selam tidak sebanyak olahraga renang, namun perkembangannya tidak hanya di kota besar saja. Olahraga selam di Indonesia mempunyai organisasi. Persatuan Selam Seluruh Indonesia (POSI) atau Indonesian Sub Aquatic Sport Association atau ISSA merupakan organisasi pink swimming atau selam yang resmi dan juga bersifat nasional di Indonesia. POSI sendiri didirikan pada bulan Agustus 1977 sesaat setelah beberapa klub selam berdiri di beberapa daerah di Indonesia pada era 1970-an. Sementara di daerah, salah satunya di Bali, Pengprov POSI Bali mengklaim cabur selam berkembang pesat di Pulau Dewata. Hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya atlet yang muncul di beberapa kabupaten kota. Untuk menunjang perkembangan cabur selam, beberapa strategi telah diimplementasikan. Salah satunya adalah peningkatan fasilitas dan juga infrastruktur. Selain itu, pendidikan dan juga pelatihan bagi para penyelam juga ditingkatkan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi dan juga pelatihan rutin. Program pembinaan usia dini juga menjadi fokus utama. Bakat-bakat muda dalam olahraga selam diharapkan dapat berkembang lebih baik. Namun, perjalanan pengembangan cabur selam di Bali tidaklah tanpa tantangan. Keterbatasan sumber daya seperti fasilitas latihan dan juga peralatan yang memadai, serta kurangnya tenaga pelatih profesional masih menjadi hambatan utama. Selain itu, resiko keselamatan dan juga keamanan dalam olahraga selam ini menuntut standar yang ketat untuk menghindari kecelakaan. Sehingga pembinaan cabur selam di Bali memerlukan pendekatan yang komprehensif dan juga kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas. Lantas bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan cabur selam di Bali? Kita nantikan bersama upaya POSI Bali dalam segala potensinya siap menjadikan selam sebagai pusat olahraga yang berprestasi dan juga mendunia. Ya baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. FM 105,6
MHz, kemudian live streaming kita di rri.co.id stasiun Denpasar Programa 1. Spesial pada hari ini pendengar Programa 1, kami mengudara langsung dari kolam renang Tirte Arum Blakio Badung, di mana saat ini euforia pertandingan, bahkan tensi pertandingan baik dari panitia, euforia para orang tua dan juga para atlet selam dari 7 kabupaten kota di Bali sudah mulai muncul. Meskipun kita tahu saat ini kami laporkan bahwa situasi atau kondisi cuaca di kolam renang Tirte Arum Blakio Badung ini sedang diguyur hujan cukup gerimis pendengar Programa 1, tetapi itu tidak menyurutkan antusias dari para atlet-atlet selam se-Bali untuk berburu prestasi di ajang yang memang mereka tunggu-tunggu, yakni Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2024. Nah, kita akan mengedepankan topik strategi dan juga tantangan pembinaan cabang olahraga selam di Bali seperti apa. Nanti kita juga ingin tahu karena Porjar merupakan awal mula dari pembibitan yang dilakukan oleh Pengprov Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Posi Bali. Kami di kolam renang ini sudah ada bersama 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Koordinator Porjar Bali untuk cabang olahraga selam, Ibu Ide Ayu Putu Adnya Dewi. Selamat pagi, salam olahraga Bu Dayu. Selamat pagi. Salam olahraga Bu Dayu. Jaya. Oke. Selam ada yel-yel khusus nggak? Jaya itu saja. Oke, Ya. Jaya. Dan khususnya ini Bu Dayu selaku Sekretaris Umum Sekum Pengkap Posi Badung, tentunya ada getaran-getaran gimana untuk memuluskan langkah anak asuhnya, karena target Posi Badung juga 35 medali emas dari 58 medali emas yang dipertandingkan. Nah, selain dari Koordinator Porjar Bali cabang olahraga selam, kami juga sudah menyandra ini nanti 1 jam bersama sang pelatih selam Bali untuk menuju PON ini, Pak Coach Rizal ya, atau Fajar Rizal. Selamat pagi, salam olahraga Coach Rizal. Selamat pagi, salam olahraga. Oke, kita tahu nih Coach Rizal pasti dari tadi konsentrasinya full ke lapangan, tapi kita sandra dulu ya 1 jam ini untuk Coach Rizal, karena ini dalam ajang pencarian bakat. Siapa nanti yang akan digolkan untuk jadi atlet PON? Pasti masih berputar-putar pikirannya, analisanya sudah udah masuk di salah satunya ada Eva mungkin ya nanti ya. Yang tadi udah menyelesaikan pertandingan. Oke. Dan kita juga pendengar Programa 1 RRI dan Pasar juga salam hormat kami sampaikan kepada Ketua Umum Pengkap Posi Badung, Bapak Ana Agung Nguragede Widarma, yang juga hadir pada kesempatan hari ini ya. Dan semoga nanti bisa kita ajak bincang-bincang sekilas juga untuk Pak Agung Widarma untuk menyampaikan seperti apa sih semangat dari para atlet, karena beliau langsung turun nih memantau atlet-atlet selam Badungnya. Kalau tanpa prestasi berarti tanpa bonus nanti gitu ya. Ada 35 medali emas targetnya. Masih kita biarkan beliau konsentrasi dulu untuk melihat dan juga memantau para atletnya. Kita akan bincang-bincang dulu bersama sang ketua panitia atau koordinator Porjar Bali cabang olahraga selam, Ibu Ide Ayu Putu Adnya Dewi. Bu Dayu, tadi euforianya kalau dilihat anak-anak sekarang ini, strategi dan juga tantangan pembinaan cabang olahraga selam melalui Porjar ada di pundaknya Bu Dayu sekarang. Gimana untuk prepare dari awal tadi sampai sudah riasan sudah aman, kemudian sedikit luntur dan lain sebagainya. Gimana Bu Dayu tadi hiruk pikuknya selama persiapan Porjar ini? Sebenarnya ini karena sudah terbiasa kita melaksanakan ke Jurda, ke Jurnas, jadinya mengalir saja. Dengan bantuan semua pihak termasuk Pengkap yang ada ketujuhnya, secara gotong royong kita melaksanakan perseni ini. Jadi semua gampang. Kita tahu memang ya kalau Porsenijar tahun ini ada yang gotong royong murni, ada yang resmi dan lain sebagainya. Untuk cabang olahraga selam berarti masuknya gotong royong murni. Ya, untuk cabur selam karena kita belum mengadakan O2SN, Debon atau apa sebagai macamnya, kita melaksanakan Porsenijar secara gotong royong murni. Dananya langsung dari Pengkap, Pengkot dan juga dari Pengprov. Tidak mau tahu harus bisa terlaksana gitu ya, di bawah komando Bu Dayu tentunya ya. Kalau melihat sekarang
dengan strategi dan tantangan yang ada. Semangat dari para orang tua ini, kita tidak bisa mengesampingkan peran mereka yang ada, bahkan semua kerjaan ditinggalkan untuk mendukung anak-anak mereka bertanding. Budayu melihatnya gimana, dan juga kolaborasi antara POSI kabupaten kota provinsi dengan para orang tua seperti apa yang dilakukan selama ini? Kenapa kita nekat melaksanakan gotong royong secara murni? Karena kita melihat antusias atlet, orang tua, Pengkap secara keseluruhan. Bahkan sebelum gotong royong murni kita cetuskan itu, kita sudah berkumpul bersama. Artinya segala pembiayaan kita tanggung bersama. Iya. Para orang tua. Nah, Pengkap Sebali dengan Pemprov. Kolaborasinya dengan orang tua mereka nothing tulus untuk membantu pendanaan dan juga untuk mensupport all out anak-anaknya seperti apa? Bagi kita di Selam, asal orang tua berani membelikan anaknya alat sudah luar biasa, itu support pertama. Ada bocoran nggak? Kita tahu olahraga Selam ini olahraga yang mahal, Budayu. Untuk misalnya di kategori yang sekarang dipertandingkan adalah 800 meter surface ini. Untuk satu alatnya itu diperlukan budget berapa? Untuk pendengar juga ada gambaran, kemudian biar tahu untuk olahraga ini harus memerlukan sinergi dengan semua pihak gitu. Betul. Kalau untuk di Selam, latihan sehari-hari alatnya mereka lain. Kemudian untuk lomba juga alatnya mereka lain. Dari cap, dari kepala, kalau untuk lomba hampir 1 juta, snorkel hampir 1 juta, snorkel yang untuk di mulut. Kemudian paskin baju itu yang cewek bisa 8,5 juta, yang cowok hampir 7 juta. Kemudian yang paling mahal itu adalah kayak yang sirip duyung, itu tembus sampai 20 juta. Berarti kalau yang ini yang kategori surface ini, satu kali pertandingan itu alat mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, budgetnya berapa itu, Budayu? Tembus 25 dia. Siap. Itu kita hargai ya, bagaimana support para orang tua, termasuk dari para pengurus Pengkap, Pengkot, dan juga Pemprov POSI Sebali, bagaimana untuk pembinaan cabang olahraga Selam ini mampu untuk tercapai dengan baik. Nah, kita akan ada putarkan beberapa opini dari dukungan masyarakat juga. Tadi dukungan orang tua sudah, bagaimana dukungan masyarakat untuk cabang olahraga Selam yang akan diberikan oleh masyarakat. Kita putarkan dalam Vox Pop berikut ini. Halo, perkenalkan saya Elsa dari Denpasar. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berjuang untuk atlet cabang olahraga Selam Bali. Semoga seluruh strategi usaha dan doa dapat menghantarkan emas pada Selam Provinsi Bali. Halo, saya Tutbi dari Denpasar. Semangat dan selamat bagi seluruh atlet cabang olahraga Selam yang saat ini sedang pembinaan di Bali. Semoga seluruh usaha dan kerja kerasnya dapat membuahkan hasil yang maksimal. Halo, saya Ririn dari Badung. Semangat untuk para atlet cabang olahraga Selam Bali, mantapkan strategi yang dimiliki dan usahakan yang terbaik untuk Provinsi Bali. Program 1 RRI Denpasar masih mengudara dari kolam renang Tirte Arum Blakio Badung. Memang kondisi cuaca saat ini masih diguyur hujan yang cukup gerimis. Semoga para atlet-atlet cabang olahraga Selam yang bertanding hari ini tetap mampu menjaga kesehatan ya, diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk melaksanakan seluruh rangkaian pertandingan di ajang Porjar Bali 2024. Karena kita tahu dari Pekan Olahraga Pelajar di Provinsi Bali merupakan ajang untuk penjaringan bibit atlet, kemudian juga untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Baik pasca Porjar akan ada Popnas, kemudian ada PON, di internasional juga ada SEA Games, Asian Games, dan termasuk juga Olimpiade. Ini juga tantangan berat bagi Pemprov POSI Bali untuk dapat mencetak bibit-bibit atlet melalui Porjar Bali ini. Dan seperti kita tahu juga tadi kami sudah infokan bahwa di arena kolam renang Blakio ini juga kehadiran dari Ketua Umum Pengkap POSI Badung, Bapak Ana Agung Ngurah Gede Widarma, yang juga kita akan ajak berbincang-bincang seperti apa dukungan beliau ini. Kita menyapa, selamat pagi Pak Agung Widarma.
Ya, silakan untuk mikrofonnya Pak Agung. Kami izin menyandra dulu sejenak sadap suaranya nih Pak Ketua Umum Pemkab Posi Badung. Kalau melihat penampilan anak-anak asuhnya Pak Agung nih selama Porjar yang tadi juga sudah ada yang juara dan lain sebagainya, optimis nggak target 35 medali emas Posi Badung di Porjar ini mampu digapai Pak Agung? Selamat pagi. Iya. Saya selaku Ketua Umum Posi Badung sangat optimis Mbak. Ya, Badung mendapatkan juara umum. Oke. Ya. Dari pengalaman saya ya untuk memimpin Badung mungkin sudah 2 dekade ini ya. Dua periode ya Pak Agung? 2 periode ya. Saat saya diminta untuk memimpin Badung ya. Pada waktu itu saya itu pesimis sekali ya, pesimis karena di samping olahraga ini adalah olahraga baru ya, yang tidak dikenal ya, hampir semua masyarakat tidak mengenal. Posi itu apa gitu. Nah, ada yang tahu posi selam itu apa. Yang terkenal itu renang gitu renang ya. Nah, terus kami dengan jajaran pengurus terutama Ibu Dayu yang sangat aktif memperkenalkan posi ini. Berarti tersangkanya yang membuat Pak Agung ini tadi pesimis jadi optimis Bu Dayu. Bu Dayu ya, terus terang Bu Dayu. Kami hanya mengikuti saja ya. Dari yang lainnya, dari pelatih ya, itu mengikuti Bu Dayu ya, karena Bu Dayu yang paham tentang olahraga ini juga. Bu Dayu juga mempunyai klub gitu ya. Ya, terus awal mungkin dapat saya sampaikan di sini ya. Saya sangat bangga sekali ya dengan perkembangan Posi Badung ini ya, karena di awal itu ya sesuai dengan arahan dari Bapak Bagus selaku Ketua Pemprov Bali ya, itu ada arahan untuk memaksa sebenarnya, memaksa agar di Badung ini ya itu harus dibentuk 4 klub. 4 klub yang bisa minimal ya, harus ada 4 minimal sebenarnya. Dipaksa pula itu ya Pak. Dipaksa sama beliau. Ya, saya juga tidak tahu, maka saya mengerti sekarang, oh ini sebenarnya strategi untuk membangkitkan olahraga di Badung. Ya. Berawal dari Badung untuk Bali nanti ya. Ya. Nah, kebetulan pada waktu terbentuknya itu mensyaratkan klub ini harus berbadan hukum kan begitu Bu Dayu ya. Nah, dan kebetulan saya adalah notaris ya. Dimudahkan dan dilancarkan. Dimudahkan dan digratiskan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Free langsung gitu. Ya. Nah, terbentuklah pada waktu itu Bali Pari Pin Swimming ya. Bali Pari itu pertama. Nah, terus yang kedua disusul oleh Bali Tirta. Bali Pari, Bali Tirta. Yang ketiga? Yang ketiga adalah Tirtaning. Dan yang paling terakhir, yang paling butut adalah Singasari Pin Swimming begitu. Siap. Berarti udah ada 4 yang siap untuk gimana dibina dalam jangka panjang gitu ya. Apalagi klub ini banyak atlet ya, banyak atlet yang potensial yang masih di bawah umur budaya kalau banyak sekali. Nah, itu kita akan ada pengkaderan terus ini. Ya, siap. Begitu yang saya dapat sampaikan. Sudah aman, bernapas lega, berarti dari pesimis jadi optimis ya Pak Ketua. Betul sekali, betul sekali. Dan ini sudah Badung langganan juara umum by Porjar. Di Forprov juga ya? Di Forprov juga juara umum. Badung sangat diperhatikan oleh KONI Badung. Terus terang ya. Pada awal sih memang targetnya emas ya. Berapa Bu Dayu waktu itu? 8 ya. 8 targetnya. Kami tanyakan ke pengurus, ke pelatih, jawabannya saya akan usahakan. Itu lagi karena ada target dari Badung. Ternyata kita bisa lebih dari yang ditargetkan menjadi 18 waktu
Dari target 8 jadi 18. Ya, Oke, itu adalah 10. kebanggaan kami. Berarti itu juga beban bagi Pak Naryana ya, Ketua Umum KONI Badung, untuk memberikan mereka bonus. Sudah target prestasi sudah tercapai 8 jadi 10, melipur itu ya. Iya. Baik. Dan nanti kita juga dari bocoran Budayu juga menantikan ya kehadiran Pak Sekum KONI Badung ya, Pak Made Sutamo. Siapa tahu beliau di tengah hujan yang cukup sudah mulai deras ini, tadi gerimis meluncur ke sini ya untuk memantau langsung atlet-atletnya sesuai dengan target-target dari KONI Badung. Pak Made Sutamo juga banyak membantu kami. Siap. Ya, baik itu dari sokongan anggaran maupun sportivitas untuk atlet-atlet itu. Banyak beliau membantu. Baik, terima kasih Pak Agung sudah memberikan pencerahan untuk pagi hari ini seperti apa perjuangan POSI Badung, bahwa tidak instan menjadi juara langganan juara umum. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat menonton lagi pertandingan anak-anaknya dan doa terbaik untuk juara umum 35 medali emas. Tanpa mengesampingkan saingan ketat dari kabupaten kota lainnya tentunya ya. Iya, betul. Baik. Dan kita jeda sebelum kami bincang-bincang spesial khususnya bersama pelatih PON kita. Karena beliau masih pandangannya menuju kolam tidak lepas, yang mana atletnya nanti akan digolkan untuk menuju arena PON. Dan tapi kita harus jeda dulu sejenak nih Coach Rizal. Ada satu laporan utama berikut ini yang mau lewat. Ada suaranya Budayu juga dalam laporan utama berikut ini. Pembibitan dari awal ya. Karena kalau kita dari awal mendirikan klub pin swimming, artinya pembibitan itu akan tembus sampai atas. Ratusan atlet selam se-Bali siap berburu prestasi di ajang Porjar Bali 2024 di kolam renang Tirta Harum Blakiu Badung Jumat 7 Juni. Koordinator Porjar Bali Cabur Selam Ida Ayu Putu Adnya Dewi kepada RRI mengungkapkan pelaksanaan Porjar Bali 2024 ini murni gotong royong pengurus kabupaten, kota, dan provinsi. Ajang ini menjadi sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet unggulan untuk mewakili Bali di tingkat nasional dan modal pembinaan jangka panjang. Berbicara persaingan, menurut Ide Ayu Putu Adnya Dewi yang juga Sekretaris Umum Pemkab POSI Badung, dominasi prestasi diprediksi masih dikuasai atlet Badung dan Gianyar. Semuanya antusias, peserta banyak sekali. Kemudian kita melaksanakan Pusenijar ini secara gotong royong mandiri, artinya pembiayaan ini dikeluarkan oleh Pemprov bekerjasama dengan Pemkab. Ida Ayu Putu Adnya Dewi juga membeberkan tantangan pembinaan olahraga selam masih kesulitan untuk sarana prasarana dan venue latihan yang representatif. Pembibitan itu masih bercabang dengan cabur lain, artinya agak sulit. Sebaiknya di setiap kabupaten itu mengkhususkan untuk membuat klub pin swimming. Ya, jadinya baik pemula, baik junior dan senior itu terarah dia. Artinya fokus ke cabur selam, artinya prestasi akan lebih bagus. Ida Ayu Adnya Dewi memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan para orang tua atlet yang selama ini all out mensupport para buah hatinya mengikuti berbagai pertandingan. Kedepan keberadaan klub-klub cabur selam di kabupaten kota wajib ditingkatkan sehingga pembibitan dan pembinaan dapat berkesinambungan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan. Baik, mendengar program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kita di rri.co.id stasiun Denpasar program 1. Kami masih mengudara di siaran dialog olahraga luar studio, di mana di kolam renang Blakiu Badung saat ini diguyur hujan yang cukup deras pendengar. Tetapi kami dapat bocoran dari Coach Rizal ini, meskipun hujan deras pertandingan masih tetap berlanjut kecuali ada petir baru jeda. Itu menunjukkan bagaimana semangat dan juga antusias para atlet di tengah hujan yang cukup deras ini. Mereka tetap semangat untuk berburu prestasi, nindihin kabupaten kotanya masing-masing, dan terakhir nindihin Gumi Bali ya di ajang PON. Itu goal yang utama untuk kita di Bali, dan juga nanti jika sudah go nasional maka akan go internasional atlet-atlet selam kita. Doa kita bersama. Tapi bagaimana strategi dan juga tantangan dari kacamata pelatih nih, Coach Pacer Rizal. Ini tadi lihat
mereka sudah ada yang dingin dan lain sebagainya, nggak boleh jeda berarti itu Coach? Kalau masih cuma hujan aja masih bisa dilaksanakan. Oke. Kecuali kalau yang membahayakan kan bahaya. Oke. Harus dihentikan. Kecuali ada petir baru pertandingan bisa Ya. dihentikan. Tapi kita tidak berharap ada petir ya Coach ya. Ini semoga dilancarkan dan memang ini olahraga air ya, mainannya dari air bawah, air atas gitu ya. Aman ya sejatinya ya bagi atlet. Tapi dengan suasana saat ini, kita tahu mereka nanti akan tampil di ajang PON juga. Dari ini juara-juara Porjar akan menuju ke Popnas nanti jika cabang selam sudah dipertandingkan, kemudian menuju PON. Ini juga salah satu tantangan dan strategi untuk bagaimana mereka bisa berbagi tips nggak Coach menjaga kondisi fisik di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Ini penting juga untuk apa? Untuk atlet kalau kondisi kayak begini apa yang harus dilakukan? Misalnya mereka harus tetap stretching di atas untuk menjaga suhu tubuhnya, begitu. Jadi nggak bisa langsung lomba langsung nyemplung dari sana. Saya kira kalau langsung tanding, saya kira dia nggak bisa optimal itu karena kondisi cuaca juga. Berarti sama tagline-nya, kalau RRI sekali di udara tetap di udara meskipun angin badai puting beliung kita tetap mengudara. Tapi kalau atlet selam sekali di air tetap di air gitu ya Coach ya. Baik. Ini kalau menuju PON kan sudah ada atletnya untuk sudah. PON. Ada 18 ya Coach ya, kalau tidak salah yang sudah lolos PON. 17 ya, yang akan turun ke PON. Ada promosi degradasi nggak dari mungkin yang mereka bisa melampaui rekor atlet-atlet PON sekarang diciduk, diambil, kemudian diasuh, sementara yang belum mampu menyesuaikan standar degradasi. Ya, kebetulan kita kemarin cuma di PK PON itu cuma mengirimkan 18, jadi itu 18 atlet ini dalam long list gitu. Jadi yang diambil kan 17 gitu. 17 satu masih sebagai cadangan gitu. Jadi untuk Porsenijar kali ini ya tidak bisa. Tetap kita pembinaannya jangka panjang. Jadi kalau Porsenijar ini adalah tetap kita long term atau development. Jadi kita jangka panjang. Masuk database digital yang pasti ya. That's right. Ini masuk database Bali. Kita ada Big 20, ada Big 50. Yang pernah saya omongin waktu di ini. Kita ada 50 besar atlet Bali terbaik di sini. Dan ada 20 besar itu akan kita promosikan. Kita ada promosi degradasi. Termasuk tadi bocoran Coach Rizal pas waktu off air kan ada yang mampu melampaui atlet durasi ataupun rekor atlet PON kita. Atlet PON, ya. Atlet Porjar. Atlet Porjar. Saat ini tanding. Iya, dan atas usia nama? masih SMP. Atas nama Eva. Yang tadi ya, Eva. Masih ini ya, pasca tanding masih ada ini ya, pemulihan kondisi dulu ya. Cooling down dia. Ya, nanti kita juga bincang-bincang nih dengan Eva karena itu atletnya Budayu juga ya. Dari Singasari Swimming Club. Baik. Kemudian ada pesan nggak bagi mereka Coach? Untuk ya meskipun sekarang harus menapaki atau step by step ya dari Porjar, kemudian nanti baru mewakili Bali di ajang kejurnas dan lain sebagainya. Kita tahu atlet dari yang SD masih ababil seperti yang kata Budayu, masih mood-moodan, kemudian SMP masih sudah mulai aman, tapi SMA sudah mulai puber, takut hitam dan lain sebagainya. Strateginya Coach Rizal menjaga itu gimana? Iya, jadi kita perlu dukungan orang tua juga. Kita nggak bisa sendiri loh, bener. Dipaksa lagi sama orang tua ya anaknya ya. Orang tua harus bukan dipaksa ya, tetap dikasih. Karena kalau udah dewasa SMA biasanya itu lagi mereka kadang-kadang bosen di air, kemudian cari komunitas lain, itu tantangan kita. Tetapi tetap kita pelatih, kita persuasif ya. Misalnya kita arahkan ke orang tua, perjuangan orang tua itu dari bangun tidur dari berapa tahun yang lalu itu, dari 10 tahun masa dengan investasi selama 10 tahun, kemudian gugur karena cuma ada komunitas baru yang mungkin nggak kurang berguna bagi perkembangannya dia begitu. Jadi
orang tua juga harus menekankan bahwasanya kita di olahraga ini nggak murah. Oke. Iya, Jadi tidak murah, 25 juta satu kali itu. Bocoran budaya tadi. Harus ditekankan gitu. Oke, berarti sudah terjalin ya sinergi. Ya. Tapi saya kembali ke Budayu. Biasanya kalau Coach Rizal bilang orang tua, berarti power of emak-emak atau ibu-ibu ini. Kalau Budaya tadi bilang harus ada sedikit pemaksaan bagi anak untuk dapat tetap mereka di jalurnya, tidak keluar relnya dari cabang olahraga selam. Belajar kolam. Kalau Budayu di 4 klub yang Budayu miliki atau yang bina itu gimana strategi dan juga tantangannya Budayu? Terus terang kalau Pemkab Badung saya termasuk pengurus yang agak kejam sedikit. Oh, galak sedikit untuk mendisiplinkan anak-anak ini. Biasanya kita mulai dari tahap sosialisasi dengan orang lain dulu. Artinya kalau ada orang tua di kolam wajib kita salaman. Oke, wajib kenal gitu istilahnya. Salam pulang, datang salaman, pulang salaman, itu sudah wajib gitu. Karena itu dasar awal kita membentuk atlet untuk menjadi lebih disiplin. Oke. Ya, di sana saja sih konsep hal-hal yang sederhana aja. Hal-hal yang sederhana itu kemudian meningkat jadi terbentuk sendiri di dalam atlet itu. Menjadi disiplin. Rasa hormat kepada para orang tua dan juga kepada pengurus dan juga pelatih berarti. Itu tanaman yang pertama ya, bentukan disiplinnya ya. Kemudian kalau pemaksaan itu, menjaga moodnya mereka gimana Budayu? Power of ibu-ibu dan juga power of emak-emak lah istilahnya, agar karena Budayu tadi mengakui Budayu sedikit galak dengan atletnya. Di 4 klub itu berarti sudah stabil orang tuanya ya, semua mendukung atau seperti apa? Selam ini adalah cabur memaksa dia, karena kita setiap 6 bulan itu harus mencapai titik waktu yang harus kita inginkan. Ya, artinya mereka tuh sudah bisa ngatur diri mereka sendiri kapan mereka harus ke kolam, kapan mereka rest, kapan mereka sekolah, mereka sudah bisa ngatur sendiri. Ya, artinya tahap awal aja tahap di KU D saja kita agak sulit. Setelah itu sudah di KU C, E, F itu kita C, B, A itu kita tinggal menikmati hasil aja. Habitnya sudah terbentuk mereka sendiri ya. Kalau Coach Rizal tidak setuju ada pemaksaan, beliau lebih wise, lebih bijak dan juga menjalani dengan soft gitu ya. Tapi kita juga kurang tahu ya galaknya beliau seperti apa. Tapi lebih galak lagi kalau di kolam. Untuk melatih atlet ponnya ya. Tapi untuk bibit-bibitnya berarti semuanya di tangan dan di bawah komando Budayu ini. Pemaksaan agak sedikit keras dan juga disiplin ya. Mereka punya waktu tersendiri, liburnya mereka tuh silahkan mereka mau ngapain. Seminggu tuh mereka punya waktu off sehari. Silahkan kita bebaskan. Kalau wajib latihannya itu berapa kali seminggu? Seminggu 6 kali dia. Ya, sore hari. Ya, kecuali kita mau ke dekat lomba pagi sore latihan. Ya, tapi kalau sudah sehari-hari latihan kita ambil jam sore. Dan kalau misalnya dalam 6 bulan tidak terpenuhi kontraknya mereka itu harus capai limitnya segini, ini ada punishment yang diberikan atau seperti punishment sih enggak. Kita biasanya panggil orang tuanya, kita panggil, kita tanyakan keluhnya di mana. Termasuk orang tua juga berperan. Ya, biasanya orang tua lebih senang menyerahkan anaknya kepada pengurus. Artinya artinya di rumah omongan mereka tuh sudah nggak didengar. Justru omongan pengurus dan pembina klub yang didengar. Berarti lebih ini ya. Tidak heran kalau Budayu tadi memproklamirkan bahwa saya sedikit galak gitu ya. Memang harus berarti. Tapi kalau dalam jangka waktu itu tidak mencapai limit, kemudian pembinaan atau mungkin dipanggil pertama kali juga sudah dilakukan. Tapi jika terus-menerus belum mampu naiklah ke grade itu atau standar itu seperti apa? Keluar atau gimana, Bre? Enggak, biasanya pelatih yang punya tugas itu. Artinya kalau di nomor itu dan di gaya itu mereka sudah nggak mampu, pelatih akan mencari solusi untuk di nomor lain. Berarti bukan passionnya mereka di situ. Nah, artinya ini semacam win-win solution juga ada di sini. Kalau di nomor ini mereka nggak bisa, kita taruh di mana mereka.
Gitu. Berarti ada pilihan, misalnya kalau Iya. di surface nggak bisa, yang nomor lain Iya. kemungkinan bisa. Ya, Oke. kemudian kalau kita melihat di 50 bipin umpamanya ada banyak yang bagus di sana. Di nomor mana kira-kira Anda ada lawannya, kita taruh di sana. Oke, Gitu. siap. Baik. Dan tadi kata Budayu ini peran pelatih. Ya. Meskipun Coach Rizal nggak mau mengakui dia galak ya. Masih soft, kemudian Tahu. lain sebagainya. Kalau ada anak yang belum mencapai standar seperti 6 bulan itu wajib sudah mencapai limit-limit itu. Coach Rizal strateginya gimana, Coach? Jadi kita ada 3 pelatih. Ya, 3 pelatih. Ya, saya kalau di PON ya. Kita ada saya, ada Kayo, Coach Kayo sama Coach Komang ya. Jadi kita saling apa ya? Saling berganti peran. Kadang saya yang keras, mereka lu kasihan. Kadang Coach Komang yang keras, jadi saya yang jadi malaikat yang baik gitu. Jadi ada yang kerasin, ada yang harus kita ajak omong. Gitu. Tarik ulur berarti Tarik ya. ulur. Oke. Jadi tetap Kalau atlet-atlet PON kita sejauh ini yang 17 itu masih on the track atau sudah mulai ada yang keluar-keluar dari jalur atau relnya? ada sih beberapa memang yang masih kurang memenuhi standar kita. Ya salah satunya Gundala mungkin ada apa ya? Ada kesibukan misalnya kayak sekolah gitu kita nggak bisa ini, padahal kita sudah ngasih dispensasi kadang ya kayak misalnya mereka harus ikut ujian ya gimana nggak bisa kan kita Karena akademisnya ya, tuntutan akademis. Gitu. Oke. Berarti itu masih bisa diampuni istilahnya atau harus degradasi atau digantikan dengan yang lain? Ya kita nggak bisa degradasi sekarang gitu. Sudah Tetap entry by 17 name ya? ini belum sih, cuma pemilihan nomor ya. Jadi yang mereka bagus akan kita masukkan ke dalam nomor-nomor yang memang potensi gitu. Ada peluang di situ gitu. Kemudian yang ini ya mohon maaf, yang kurang ya silakan ambil nomor saingannya sisa. yang berat sekali ya berhangus gitu ya, berhangus dengan sendiri. Ya kita tetap kayak gitu. Sampai minggu besok pun kita masih ada beberapa atlet yang kita adu nih, termasuk Porjar ini sebagai acuan kita gitu. Untuk pemilihan nomor masing-masing atlet gitu. Berarti memang yang 17 yang udah masuk long list itu tidak bisa tergantikan, tetapi masih bisa switch nomornya. Ya, switch nomornya. Oke, Mana peluangnya. sebelum entry by name yang Sebelum untuk ke entry PON by ya. name. Benar. Oke, baik. Dan itu memang salah satu strategi dan juga tantangan bagi pelatih Selam Bali bagaimana mengkondisikan agar semuanya everything is okay dan juga target 3 ya Coach ya? 3 medali emas? 3 medali emas yang dibebankan oleh Pak Ketua Umum Pemprov Posi Bali Pak Bagus Partewijaya. Kita juga menyapa beliau ya yang nanti masih terbang jam 11 dari Ambon seperti itu untuk mungkin akan mengunjungi juga kolam renang Tirta Arum ini untuk melihat dan memantau secara langsung. Tetapi selain dari strategi dan juga pembinaan yang juga sudah disampaikan tadi, kita juga menatap nanti Budayu akan ada ajang kejurnas. Kemudian Bali juga akan jadi tuan rumah di bulan Agustus. PR dan juga tantangan berat juga bagi Budayu dan juga Coach Rizal untuk mempersiapkan atlet dengan baik menuju kejurnas di Jawa Timur ya, di Palembang. Di Palembang. Kemudian juga Bali sebagai tuan rumahnya. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan? Persiapan awal sih kita mengurus secara teknis saja. Artinya perizinan dari PB sudah aman. Sudah aman, kemarin sudah keluar. Itu yang kita nantikan. Setelah itu kita mengurus perizinan secara teknisnya, mungkin piala, piagam yang berbau-bau Bali nanti kita persiapkan. Kemudian sponsor untuk hadiah-hadiah biar mereka tertarik ke Bali. Kemudian mungkin spot tourism itu karena ini ajang spot tourism, artinya ada sedikit wisata mungkin akan kita sajikan. Entertain juga. Ya. Venue-nya tetap di sini? Venue tetap di sini. Untuk di open waternya kita venue-nya di Pantai Jerman. Iya, masih sekitar Badung juga. Ya. Tanggalnya sudah dipastikan bulan Agustus tanggal? Untuk open waternya kita memastikan tanggal 30 Juli. Kemudian untuk di kolamnya kita memastikan untuk tanggal 2, 3, 4 karena di hari tanggal 4 itu adalah ulang tahun POSI.
Oke. Iya. Serangkaian berarti ya. Serangkaian. Di akhir Juli dan juga awal Agustus. Oke. Iya. Kemudian untuk persiapan yang menuju ke Jurnas di Palembang sebelum Bali tuan rumah tentunya ngintip-ngintip peta kekuatan lawan dong. Di Palembang gimana untuk para atlet khususnya Badung dan juga nanti mungkin persiapan Bali juga di sana. Kita kalau sampai memetakan itu sih enggak, kita mengalir saja. Karena ini olahraga terukur kan gitu, artinya kita sudah dari awal sudah yakin bahwa diri terbaik gitu saja. Oke. Ya, karena berapa atlet Badungnya yang akan di Kejurnas? Sekitar 8. 8 atlet. Ya, karena ini kan cost-nya tinggi. Tidak semua atlet bisa kita sertakan. Artinya kita memilih terbaik karena kita dapat sokongan dana juga dari KONI. Oke. Gitu. Berarti ya. aman ya untuk Kejurnas mereka. Ya. Baik. Kalau Coach Rizal menuju Kejurnas Palembang, ada atlet yang dipersiapkan. Memang Badung sudah 8, tim Bali cukupkah dengan 8 atau dari Pengprov harus ada mengambil dari kabupaten kota lain? Iya, di Palembang ini sebagai tryout-nya. Sebagai tryout, salah satu tryout. Jadi ada beberapa atlet pon yang ke sana ini. Tapi nggak semuanya. Oke. Joko berapa itu Budai? Ada 8 ya, Budai. Oh iya, ada hampir separuh. Ada 8 yang ke sana atlet dari PON yang menuju Palembang sebagai trial. Jadi nanti kan kita atur masalah nomornya. Enggak semuanya harus full squad ke sana enggak. Jadi kita namanya trial. Tapi ada target khususnya untuk mereka ini tryout dengan sisa waktu PON kan September. Iya. Kemudian ini tryoutnya di bulan Juli ya, Budai? Juli. Ya. Berarti ada beberapa bulan. Targetnya mereka di sana gimana pemetaannya, Iya, Coach? kita masih kalau melihat dari program masih intensitas di 8 kali latihan, kemudian intensitas latihan di 80%. Oke, Jadi, sudah masuk persiapan khusus berarti ya, Iya, saat Juli itu. iya. Sudah masuk persiapan khusus. Minimal harus emas. Berapa? 3? Kalau di Palembang ini? Iya. Di Palembang ini karena separuh squad kita, separuh squad. Berarti tidak sebesar itu targetnya. Kita cuma ya kita punya sport intelligence, jadi kita juga melihat lawan di sana kan. Yang lain gimana juga. Oke. Apakah kita mau lo di sana atau enggak gitu. Kalau kita sih begitu, harus nimbang. Oke, siap. Berarti memang targetnya tidak sebesar PON, tidak 3 medali emas karena ada separuh squad yang akan dikirim di Palembang. Tetapi untuk tadi Budayu sudah ada sedikit bocoran untuk persiapan kita Bali tuan rumah nanti juga di bulan Agustus. Itu pemain PON harus turun di ajang itu. Nah, ini yang jadi dilema. Karena pada tanggal Agustus tuh Bu ya. Iya. Agustus nih atlet PON sudah nggak boleh turun. Jadi karena sudah masuk TC sentralisasi. Iya. Jadi nggak bisa turun di situ. Jadi harus kalau Agustus kemudian September lomba ya impossible lah kita tarik 2 kali. Tidak diizinkan KONI berarti. Ya, itu ya tidak mengizinkan gitu. Tapi sebenarnya ajang itu bagus untuk tryout. Apa memang kalau dari coach melihat bukan kurang tryout, efektif atau mungkin try-in. Try-in. Try-innya nggak efektif ya. Kurang efektif. Kenapa? Bukannya di sisa-sisa waktu yang ada 1 bulan sebelum PON justru bagus untuk try-in atau tryout? Takut cedera. Takut cedera. Karena akhirnya olahraga pakai alat ya. Itu yang kita khawatirkan. Karena pada saat Agustus itu sudah high intensity dia. Sudah 90% sampai 100% mungkin kita tarik intensitas latihannya. Berarti mereka sudah harus bertapa ikut TC sentralisasi KONI Bali. Tidak ada ajang try-in ataupun tryout di bulan Agustus itu. Ya, saya kira dengan adanya atlet PON di sport tourism ini masih bisa kok kita. Kita banyak atlet muda, nggak khawatir kita. Baik. Tampaknya kita sudah dapat sign ini dari Pak Kabid kami. Ada sisa 30 detik untuk closing statement Budayu. Seperti apa closing statementnya ataupun penyemangat yang diberikan untuk atlet? Silakan, 30 detik. Lakukan yang terbaik karena kalau sudah di air itu kita nggak punya waktu lagi selain melakukan optimal saja. Siap. Coach Rizal, kata pamungkas untuk atlet? Jangan takut berproses.
memang proses menyakitkan, tapi nanti lihat endingnya pasti bahagia. Oke, endingnya yang bahagia. Baik, terima kasih untuk Bu Dayu Adnyani dan juga Coach Rizal dan juga Pak Ketua Umum POSI Badung juga. Dan karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri siaran dialog luar studio olahraga langsung dari kolam renang Blakiu Badung. Kami sampaikan di akhir kalimat, salam olahraga, jaya selalu POSI Bali, dan selamat menuju proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih, kita kembali ke studio Programa 1 RRI Denpasar, Hayam Buruk 70. Selamat pagi.